Anak perempuan misalnya dikasih kopiah, tidak boleh. Anak laki-laki misalnya dikasih kerudung, tidak boleh. Oh cantiknya anakku, gitu, tidak boleh kayak gitu. Nah ini harus kita perhatikan. Tidak boleh perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hal perilaku dan berpakaian. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hukumnya adalah termasuk golongan yang tidak masuk surga dengan orang-orang yang utama. Jadi kalau mereka ini muslim ya, maka mereka akan masuk surga, tapi bukan golongan yang pertama. Bukan maksudnya mereka tidak akan masuk surga sama sekali. Kita akan mengupas sebuah hadis petuah dan petunjuk Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai 3 perkara yang diharamkan dan 3 perkara yang makruh. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Jadi dalam hadis ini kita akan menjelaskan mengenai 3 perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, dan 3 perkara yang hukumnya adalah makruh. 3 perkara yang tadi saya sebutkan, yang pertama ini itu hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan 3 perkara berikutnya hukumnya adalah makruh dan bisa meningkat menjadi haram, ya, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Yang pertama adalah, ya, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita, yang pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu, ya. Durhaka kepada ibu ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar. Itu durhaka kepada ibu. Kalau kepada ayah bagaimana? Sama, termasuk juga dosa besar. Akan tetapi di sini dikhususkan durhaka kepada ibu karena durhaka kepada ibu ini dosanya lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Sebaliknya, ya, yang diperintahkan dalam agama kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau durhaka kepada keduanya dosa besar, maka berarti berbakti kepada keduanya adalah berpahala yang sangat agung sekali. Dan tentunya kebalikannya juga, bahwa berbakti kepada ibu ini pahalanya juga lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Apa yang dimaksud dengan durhaka di sini? Durhaka di sini adalah ketika seorang anak menyakiti hati orang tuanya dengan rasa sakit yang tidak ringan. Jadi bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang enteng, tetapi menjadikan orang tua ini sakit hati yang tidak ringan. Ini adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, seperti mencaci maki orang tua, memukul, ya, menghina di hadapan orang banyak, mempermalukan di hadapan orang banyak. Ini termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Orang muslim yang terjatuh kepada perbuatan dosa berupa durhaka kepada kedua orang tua, maka kelak di akhirat, ya, walaupun pada akhirnya dia akan masuk surga karena keislamannya, tetapi dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, ya. Tidak akan masuk surga bersama golongan orang-orang yang utama, yang mereka ini langsung masuk surga. Jadi ia akan disiksa terlebih dahulu di neraka dengan siksaan yang sangat pedih sekali,
baru kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga kalau dia muslim. Karena orang Islam, orang yang meyakini keyakinan yang benar itu ya pada akhirnya nanti mereka semuanya akan masuk surga. Cuman tergantung matinya apakah menanggung dosa besar dan belum bertaubat atau bagaimana, seperti itu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Salasatun la yadkhulunal jannah. Jadi ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Di sini tidak masuk surga itu maksudnya bukan tidak masuk surga sama sekali, bukan. Tetapi maksudnya adalah tidak masuk surga bersama golongan orang-orang yang utama. Itu maksudnya. Siapakah mereka? Al-aqu biwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ad-dayus, ya. Ad-dayus. Siapa yang dimaksud dengan dayus? Dayus di sini adalah orang yang mengetahui di dalam keluarganya ini ada perbuatan zina, tetapi dia diam saja, tidak ada upaya untuk mencegahnya. Tahu anaknya melakukan perbuatan tidak senonoh dengan pacarnya misalnya, tapi dia diam saja, tidak ada tindakan dan seterusnya. Tahu kalau misalnya ya, istrinya selingkuh atau ya istrinya selingkuh, katakan seperti itu, kemudian dia berbuat zina, dia tahu, dia mampu untuk mencegahnya tetapi dia tidak mengerjakan. Itu namanya dayus. Ya berarti dia rela dengan kemaksiatan tersebut padahal dia mampu untuk mencegahnya. Kemudian warajulatun nisa. Yang ketiga adalah perempuan, orang-orang perempuan yang menyerupai orang laki-laki, dan ini mulai banyak ini. Mulai banyak di zaman sekarang ini. Sebagian kelompok itu mereka mengatakan, ada istilahnya sekarang ini non-biner. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak mengidentifikasi gendernya, seperti itu. Nah, ini apa ini? Kan Allah Subhanahu wa taala jelas kalau nggak menciptakan laki-laki ya perempuan. Memang ada, ya memang ada manusia yang status apa gendernya ini memang karena mempunyai 2 alat kelamin dan seterusnya, atau tidak mempunyai alamat kelamin sama sekali. Lah ini lain lagi pembahasannya, itu dibahas oleh para ulama, diistilahkan dengan khuntsa. Nah, bukan itu, mereka jelas mereka punya alat kemaluan laki-laki atau punya alat kemaluan perempuan, tapi mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai non-biner, tidak bergender dan seterusnya. Nah, padahal ini berkaitan dengan hukum syar'i tentang tata cara berpakaian, tata cara berperilaku dan seterusnya. Ada perilaku-perilaku yang itu hukumnya boleh bagi perempuan, tapi tidak boleh dikerjakan oleh kaum laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Masalah pakaian juga seperti itu. Nah, makanya ini perlu kita berhati-hati. Jadi kalau seandainya kita dikaruniai anak laki-laki, ya perlakukan dia seperti anak laki-laki. Kalau kita dikaruniai anak perempuan, maka perlakukan dia seperti anak perempuan sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh misalnya karena anaknya sendiri ngebet pengen punya anak laki-laki yang lahir ternyata perempuan, didandani ala-ala laki-laki atau sebaliknya. Ini tidak boleh. Anak perempuan misalnya dikasih kopiah, tidak boleh. Anak perempuannya yang masih kecil ya nggak berdosa, orang tuanya berdosa, tidak boleh. Ya, anak laki-laki misalnya dikasih kerudung, tidak boleh. Oh cantiknya anakku, gitu, tidak boleh kayak gitu. Nah ini harus kita perhatikan. Tidak boleh perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hal perilaku dan berpakaian. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hukumnya adalah termasuk golongan yang tidak masuk surga dengan orang-orang yang utama. Jadi kalau mereka ini muslim ya, maka mereka akan masuk surga, tapi bukan golongan yang pertama. Bukan maksudnya mereka tidak akan masuk surga sama sekali. Jadi seperti itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan seandainya ada seorang anak yang muslim, orang tuanya kafir, bagaimana? Non muslim, bagaimana? Tetap seorang anak itu punya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Tetapi tidak boleh menaati kedua orang tuanya dalam perbuatan kufur dan maksiat.
Sebagaimana anak muslim yang orang tuanya juga muslim, itu tidak boleh menaati orang tuanya dalam perbuatan maksiat. Minta diambilkan khamr, tidak boleh. Disuruh mencuri misalnya, tidak boleh. Karena itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya jelas, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Tidak boleh. Jadi ini juga berlaku untuk pasangan suami istri. Kadang kan karena tidak belajar ya, karena tidak belajar dikira istri itu harus nurut, tunduk, patuh kepada suami. Nah ini ada ketentuannya dalam perkara-perkara yang tidak diharamkan. Sebagian orang itu, sebagian anak itu dia didoktrin harus nurut kepada gurunya. Iya memang, tetapi bukan dalam permasalahan yang diharamkan oleh agama. Nah ini harus diperhatikan. Jadi tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam permaksiatan, dalam perbuatan maksiat. Ya, termasuk durhaka ini adalah menaati perintah ibu untuk berbuat zalim kepada ayah. Jadi misalnya ada seorang anak dari keluarga broken home, ibu dan bapaknya sudah pisah. Kemudian pro-proan gitu, pro ibunya, pro bapaknya, dan seterusnya. Ibunya memprovokasi anaknya biar mencaci maki bapaknya, membenci bapaknya, dan seterusnya. Bapaknya juga demikian. Lah ini tidak boleh. Anak yang sudah baligh, sudah mukallaf, ini tidak boleh berbuat zalim kepada keduanya, walaupun itu perintah dari salah satunya. Ya, ini hukumnya adalah haram, termasuk berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim, itu tidak boleh dalam bentuk apapun, ya, kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Itu perkara yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Perkara yang kedua dalam hadis adalah wa'dul banat, wa'dal banat. Apa yang dimaksud dengan wa'dul banat? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang di masa jahiliyah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, sampai disebutkan. Dan ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya dosa apa yang mereka kerjakan sampai mereka diperlakukan seperti itu. Jadi ini mengisahkan tentang beberapa tradisi kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka merasa malu, merasa punya aib, mendapatkan aib yang besar ketika istrinya ini melahirkan anak perempuan sehingga dikubur hidup-hidup. Nah ini termasuk perbuatan dosa besar, perbuatan keji yang marak dikerjakan di zaman jahiliyah. Ya. Disebutkan dalam tarikh, dalam riwayat bahwa orang yang pertama kali melakukannya adalah Qais bin Asim. Ya. Ya. Termasuk membunuh, termasuk yang diharamkan, dan juga termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar setelah kekufuran dan kemusyrikan. Apalagi yang dibunuh ini adalah masih kerabatnya sendiri, masih mahramnya, masih anaknya sendiri. Ini dosanya ya lebih besar ya dibandingkan membunuh selainnya. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah man'an wahad. Man'an wahad. Apa yang dimaksud dengan man'an wahad? Kalau man'an ini maksudnya adalah menahan diri untuk tidak menunaikan kewajiban terkait harta. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya. Sudah wajib zakat, sudah harus bayar zakat, padahal dia mampu untuk bayar zakat, tapi tidak segera bayar zakat. Menunda-nunda bayar zakat, menahan diri dari pembayaran zakat. Orang yang sudah punya tanggungan, hutang, sudah jatuh tempo, dia bisa bayar, lah kok gak bayar-bayar? Ini juga termasuk perkara yang diharamkan ya. Termasuk dosa besar. Lah ini hati-hati ini. Yang punya hutang, ini hati-hati. Dan kita yang mungkin dihutangi, dirugikan karena orangnya nggak bayar-bayar gitu kan. Pas ngutang melas, tapi pas ditagih jadi ganas. Nah ini dosanya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wahad.
Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk meminta sesuatu yang tidak halal baginya. Jadi misalnya orang minta harta zakat, padahal dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Ini harus hati-hati nih. Ada misalnya orang, misalnya dia ditokohkan dalam urusan agama, kemudian kok minta-minta zakat, mana zakatnya? Dia nggak, padahal kaya dia. Maka ini termasuk dosa yang seperti ini. Dia bukan orang yang berhak menerima zakat, lah kok malah minta zakat. Karena zakat ini harus diberikan kepada siapa? Nama istilah fikihnya namanya adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Lah kalau minta dan dia bukan mustahik, ya berarti terjatuh kepada perbuatan ini, had, meminta sesuatu yang tidak halal baginya. Atau misalnya meminta wakaf, dia bukan yang disyaratkan oleh wakif, oleh orang yang mewakafkan. Lah kok dia minta wakaf? Nah ini juga termasuk meminta sesuatu yang tidak halal baginya. Jadi itu adalah 3 perkara yang diharamkan yang disebutkan dalam hadis. 3 perkara berikutnya yang hukumnya adalah makruh adalah 1, qil wa qol. Qil wa qol. Jadi banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ngomong ngalor ngidul ya, tapi nggak ada manfaatnya. Ini hukumnya nggak sampai haram selama yang diomongkan ini bukan sesuatu yang dosa ya, mungkin sesuatu yang mubah tapi tidak ada manfaatnya. Ini hukumnya hanya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Karena banyak omong dalam masalah yang tidak ada manfaatnya ini akan menjerumuskan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Awalnya ngomong biasa, ngomong tentang masalah pekerjaan, lama-kelamaan enak, akhirnya jadi menggunjing. Majelisnya jadi majelis ghibah dan seterusnya. Nah ini seperti itu. Akhirnya membicarakan keburukannya si fulan, temannya, tetangganya dan seterusnya. Nah, kemudian orang yang dengar juga tidak mengingkari. Akhirnya apa? Itu majelis penghasil dosa yang seperti itulah. Ini harus kita berhati-hati. Jatuh kepada namimah, memindah omongan orang lain kepada orang yang lain juga dengan tujuan mengadu domba. Ini juga merupakan perbuatan maksiat lisan seterusnya. Jadi banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, ini hukumnya adalah makruh. Yang kedua adalah kasratus soal, banyak bertanya. Banyak bertanya dalam hal-hal yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan hukumnya. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seandainya seperti ini? Padahal dia nggak perlu itu. Nanya ya, yang sekiranya tidak diperlukan. Kalau memang diperlukan ya mau silakan, memang harus. Tapi kalau tidak diperlukan, ini hukumnya adalah makruh. Mempertanyakan mengenai masalah terkait agama yang tidak dibutuhkan, ini hukumnya makruh. Tapi kalau dibutuhkan, ya hukumnya malah wajib. Seperti itu, karena dia harus terhindar dari kebodohan masalah tersebut, sehingga cara yang dia lakukan supaya terselamatkan dari kebodohan tersebut adalah bertanya. Dalam suatu kisah disebutkan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini memuji kaum muslimat dari kalangan Ansor. Kenapa demikian? Karena mereka ini tidak malu bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi mungkin terkait masalah perempuan, mereka tidak segan, tidak malu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu porsi yang ditanyakan itu bagaimana. Mereka menanyakan hal yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Sehingga Sayyidah Aisyah memuji mereka dan mengatakan, ni'man nisaul ansor. Jadi perempuan yang baik adalah perempuan dari golongan Ansor, ya, perempuan dari kaum Ansor. Mereka ini tidak malu. Rasa malu itu tidak mencegah mereka untuk memperdalam ilmu agama. Lam yamna'hunnal haya an yatafaqahna fiddin. Itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, yang hukumnya makruh adalah idha'atul mal. Idha'atul mal, membelanjakan harta pada selain kebaikan. Belanja hal-hal yang bukan merupakan kebaikan.
ini termasuk perkara yang makruh. Mubah, bukan sesuatu yang haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Jadi harta ini kalau memang sumbernya halal ya, didapatkan dengan cara yang halal, dengan ya ini nggak berdosa. Kalau seandainya digunakan untuk bersenang-senang, bermewah-mewah, ini bukan sesuatu yang dosa, namun hukumnya makruh, sebaiknya tidak dikerjakan, sebaiknya tidak dilakukan, karena hamba Allah yang utama itu menghindari hal tersebut. Inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang utama, mereka ini tidak menyibukkan diri dengan bermewah-mewah dan bersenang-senang dalam urusan duniawi. Bahkan para wali itu mereka mengatakan seperti ini, wurudul faqat a'yadun lil muridin. Jadi tertimpanya musibah yang banyak, kekurangan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu adalah hari raya bagi orang-orang yang soleh, kaum soleh. Mereka merasa senang dengan musibah seperti kita senang dengan hari raya. Kenapa? Karena musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka jelas-jelas tentunya mereka menghadapi dengan sabar, itu adalah ladang pahala buat mereka. Jadi pangkatnya semakin luhur, kalau punya dosa-dosanya bersih, pahalanya bertambah. Seperti itu. Jadi menggunakan harta, membelanjakan harta untuk bersenang-senang, untuk bermewah-mewah, ini tidak berdosa. Tapi sebaiknya tidak dikerjakan, karena ini hukumnya adalah makruh. Ini tadi saya sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, berwasiat kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan kepada beliau, iyyaka wat tana'um, fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Kata Rasulullah, jauhilah wahai Mu'adz sifat gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan, karena hamba-hamba Allah yang soleh bukanlah orang-orang yang gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Jadi harus zuhud, kita mengupayakan untuk zuhud. Namun apabila harta itu dibelanjakan untuk kemaksiatan, ya ini jelas hukumnya berdosa. Itu yang ketiga. Jadi ini adalah kajian kita sudah menjelaskan dalam kajian ini mengupas hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang 3 perkara yang haram dan 3 perkara yang makruh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.